Ya, Anda kembali bersama kami dalam Market Corner. Kita tadi membahas mengenai apa saja yang mungkin sekarang salah satu rencana pemerintah adalah rencana pajak progresif untuk tanah, di mana Presiden Jokowi juga mengatakan hal demikian dan Kementerian dari Keuangan Ibu Sri Mulyani juga mengatakan hal yang sama. Dan ini tentunya Anda sebagai salah satu yang mewakili pengembang, tanggapan Anda terkait dengan pajak progresif untuk tanah ini seperti apa? Ya, pertama-tama kita harus lihat kenapa pemerintah melakukan ini, ya. Saya kira pemerintah akan melihat ini adalah untuk kesejahteraan rakyat, gitu kan. Itu prinsipnya dulu yang kita harus. Jadi ada niat baik dari pemerintah untuk menciptakan lebih cepat lagi kesejahteraan dan pemerataan. Itu yang kita harus lihat. Nah, sekarang dari sisi properti dan pertanahan, memang kita harus melihat yang disebut tanah terlantar itu secara kriterianya harus lebih jelas. Ya, karena gini, kalau buat pengembang, tanah itu adalah merupakan inventory, ya. Jadi bahan dasar jadi bahan material untuk mengembangkan area itu kan tanah itu sendiri, ya. Pengembang-pengembang yang berskala menengah, terutama besar dan kecil pun sama sebenarnya, untuk bisa mengembangkan secara bertahap itu kan kita membutuhkan pembelian tanah secara lebih dulu, gitu ya. Karena kecepatan pembebasan tanah itu jauh lebih lambat daripada membangun, gitu. Sehingga speednya itu ya untuk bisa sampai beberapa tahun membangun, ya beberapa tahun sebelumnya itu kita harus membebaskan tanah. Ya. Nah, yang penting sebenarnya kan kalau pengembang itu membeli tanah atau membebaskan tanah itu kan jelas ada SK izin lokasinya berdasarkan tata ruang, gitu ya. Misalnya daerah sini untuk perumahan menengah atau untuk kawasan mixed use atau dan lain-lain, gitu. Itu kan jelas itunya tata ruangnya. Kemudian kita harus mengajukan izin, ya. Ada SK izin lokasi. Kemudian kita harus membuat master plan. Kemudian kita harus membuat site plan. Nah, kemudian ada IMB, gitu. Dan bisa secara bertahap, ya kan. Nah, misalnya kalau dalam satu area sekian puluh hektar itu kan kita kan tidak bisa keseluruhan langsung dibangun. Oke, berarti Anda melihat bahwa memang pajak progresif ini atau untuk tanah ini harus ada dengan kriteria yang jelas, dengan mungkin kurun waktunya apa saja yang dibilang dengan tanah kosong ini, dan berapa lama sebenarnya tanah ini bisa dikatakan tanah kosong seperti itu. Nah, Anda juga melihat apa mungkin secara positif ataupun negatifnya rencana terkait dengan pajak progresif ini tuh seperti apa sih? Saya kira kalau semuanya kriterianya clear, ya, terus semua tata caranya dijalankan dengan baik di lapangan pun, gitu, saya kira nggak ada yang negatif ya dengan itu, ya. Memang mungkin di beberapa tempat ada kan yang membeli tanah, gitu ya. Justru kadang-kadang gini, spekulan itu bukan pengembang, ya. Jadi misalnya kita mendapatkan SK, gitu, ada master plan-nya. Tiba-tiba ada orang-orang luar yang masuk ke ke areal tersebut, membeli tanah, kemudian dijual ke pengembang. Sehingga kalau kita membeli dari rakyat langsung, itu kita sudah pengalaman 20-an tahun, itu nggak ada masalah. Jadi harganya bisa dikendalikan, kita juga punya hubungan yang baik. Tapi yang paling parah itu adalah pada saat mereka tahu bahwa di sini akan dikembangkan suatu areal tertentu, misalnya katakanlah puluhan hektar, tiba-tiba banyak orang-orang nggak dikenal masuk ke sana membeli tanah atas nama pribadi, kadang-kadang mengumpulkan rakyat, kemudian dijual ke kita. Dan itu harganya bisa lebih besar, berkali lipat daripada kalau kita membeli tanah langsung. Nah, ini kan yang disebut spekulan yang sebenarnya diberantas sebenarnya, kan. Baik. Kalau kita ini, kalau saya udah 25 tahun, 23 tahun membebaskan tanah, kalau ke rakyat kita harus pendekatan, dan itu banyak cara. Ada cara membeli langsung, ada cara dengan relokasi, ya, direlokasi, sehingga masyarakatnya tidak perlu. Berarti kalau kita lihat terkait dengan pembebasan tanah ini masih ada masalahnya terkait dengan hal ini, kah? Apa regulasi yang kurang jelas atau seperti apa sehingga ini nampaknya agak sulit dan menjadi permainan juga di situ? Sebenarnya bukan masalah regulasi atau masalah artinya memang di kita ini kan belum ada aturan yang mengatur ini spekulan ini, ya, memang sih di sini. Jadi kita tidak bisa mengontrol itu, ya. Karena informasi ini kan seharusnya informasi master plan dan lain-lain kan seharusnya kan itu rahasia.
Tapi di masyarakat ini kan selalu ada rumor, wah di sini nanti akan dikembangkan A, B, C, D gitu, wah tiba-tiba pada ini yang masuk gitu, ya itu banyak konflik-konflik tuh karena kalau kita berhubungan dengan masyarakat langsung itu kita akan tanya masyarakatnya mau pindah total atau mau relokasi gitu kan. Nah, kalau relokasi itu kan ada metodenya juga. Mereka masuk ke daerah tertentu, kemudian dimasukin ke dalam planning kita juga. Jadi masyarakatnya tidak perlu keluar gitu. Jadi banyak cara sebenarnya. Banyak cara yang bisa dilakukan. Pak Sulaiman, ini kalau kita lihat terkait dengan rencana pajak progresif untuk tanah ini apakah memang harus dimulai dari mana mulainya terlebih dahulu? Apakah dari perkotaan atau memang dari luar perkotaan kita lihat dimulainya? Saya kira kita tidak perlu melihat lokasi dimulai dari mana ya. Karena mengingat harga tanah di perkotaan juga setiap tahunnya juga semakin meningkat nih. Ya, kenaikan harga tanah kan di mana-mana sama. Ya, di negara manapun sama ya. Di daerah-daerah yang mempunyai tingkat ekonomi yang tinggi sudah pasti jelas mahal. Nah, memang kalau justru biasanya kita ini ya, para pengembang ini mencarikan daerah-daerah baru untuk bisa dikembangkan, ya kan? Nah, saat ini justru Ray ini sedang giat-giatnya ya di dalam kepengurusan kita saat ini lagi fokus dan kita mau habis-habisan bicara mengenai rumah rakyat. Ya, rumah rakyat artinya kita menyebar ke seluruh Indonesia. Ya, kenapa? Karena kita perlu tumbuhkan juga ekonomi di daerah-daerah. Tidak hanya di perkotaan ya? Tidak hanya maksudnya tidak Jakarta sentris lah atau Surabaya sentris lah, tapi banyak daerah ya di perkotaan juga ya, mungkin di kabupaten atau provinsi yang seharusnya daerah itu bisa bertumbuh gitu. Dan kita mungkin akan mencoba dengan konsep yang dicanangkan oleh Pak Jokowi mengenai juta rumah gitu, kita akan gencar di sana. Oke, meskipun kemungkinan pajak progresif untuk tanah ini nanti akan diberlakukan, bukan berarti untuk seluruh wilayah juga bisa saja terjadi ya, berarti tidak hanya di kota saja ya? Iya, bisa terjadi di mana aja. Kalau spekulan kan bukan, dan spekulasi itu kan bukan cerita properti, cerita properti, spekulasi itu bisa cerita industri yang lain kan, sebenarnya bukan hanya cerita properti. Baik, terakhir Pak Sulaiman, tadi Anda mengatakan di awal bahwa memang prospek untuk di sektor properti ini salah satunya adalah menunggu tax amnesty, ada juga nih kita nunggu lagi nanti adalah rencana pajak progresif untuk tanah. Nah, kira-kira apakah tantangan kemudian di tahun 2017 ini untuk sektor properti ini? Tantangannya sebenarnya memang kan gini, ekonomi Indonesia memang selalu aja dipengaruhi ekonomi global. Sebenarnya itu kan psikologis gitu. Ada pakar ekonomi mengatakan kepada saya nggak usah cerita yang luar-luar gitu. Katanya kita harus menentukan nasib kita sendiri ya. Cuman kadang-kadang kan tetap ya ada psikologisnya yang pengaruh ke kita. Kita berharap memang ada tax amnesty, ada uang masuk. Jadi secara psikologis mereka akan menginvestasikannya di sektor properti gitu kan. Terus kemudian kita akan gencar membangun rumah rakyat. Maksudnya mensukseskan program juta rumah itu kita sebar ke seluruh Indonesia. Pemerintah sekarang ada namanya kawasan ekonomi khusus, kawasan pariwisata, ya. Ada membangun kota baru. Ini 3 program ini yang bergerak di seluruh Indonesia. Sebenarnya itu adalah program pemerintah yang sinergi dengan kita para pengembang. Ya, kalau itu aturannya diperjelas ya, di clear, kita akan bergerak maju bersama-sama pemerintah untuk mensukseskan 3 program ini. Dan ini kan berada di seluruh Indonesia. Ya, bukan di perkotaan yang katakanlah Jakarta sentris gitu ya. Nah, jadi kita bisa menyebar kemana-mana. Tantangannya berarti memang harus nunggu atau kejelasan dari pemerintah terkait dengan hal-hal ini ya? Saya kira kita tidak perlu menunggu. Kita pokoknya harus bergerak. Kalau kita mendapatkan katakanlah tantangan, kita akan bicara ke pemerintah, Pak, yang ini, yang ini. Karena pemerintah sekarang kan sangat terbuka dengan masukan dari masyarakat ataupun dari pihak-pihak lain. Baik. Ya sejauh itu untuk kepentingan masyarakat kan. Baik. Terima kasih Pak Sulaiman telah hadir bersama kami dalam Market Corner. Dan pemirsa, sampai di sini Market Corner menemani pagi Anda. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Eliza Hasan mewakili Nastiti Lestari. Sampai jumpa.